Sore Pak, perkenalkan nama saya Rafael dengan NIM 11S23031 dari Informatika Angkatan 2003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 7 dari Machine Learning yaitu Artificial Neural Network. Di mana di sini kita langsung masuk saja ke latihannya. Yang pertama itu ada ANNMLP. Di mana di sini kita langkah pertama membuat data sampel di mana kita membuat data set klasifikasi binar sederhana menggunakan make classification dari scalar dataset. Selanjutnya kita lakukan prapemrosesan data di mana kita membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian serta menskalakan fitur menggunakan standar scalar. Selanjutnya kita bangun dan latih model ANN-nya dengan MLP classifier dari Scalar Neural Network yang merupakan implementasi dari multi-layer perceptron. Selanjutnya kita evaluasi modelnya menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Selanjutnya ANN latihan ANN web propagation di mana kita impor library yang diperlukan dalam proses pengolahan data dan pembuatan model machine learning-nya. Selanjutnya di sini eh, muat kita muat dataset iris dan memisahkannya menjadi data fitur dan data target. Di mana fungsi load iris digunakan untuk mengambil dataset iris, kemudian data fiturnya disimpan ke dalam data frame X dengan nama kolom sesuai fitur aslinya. Sedangkan label kelas disimpan dalam variabel Y sebagai series. Selanjutnya, perintah print digunakan untuk menampilkan ukuran data fitur dan target, serta menampilkan 5 baris pertama dari masing-masing data untuk memberikan gambaran awal mengenai struktur dan isi dataset yang digunakan. Di mana di sini kita eh, ubah label kelas menjadi bentuk one hot encoding agar sesuai dengan kebutuhan output pada model artificial neural network. Selanjutnya kita lakukan standarisasi data fitur supaya seluruh fiturnya itu memiliki skala yang seimbang, di mana standar scalar saya gunakan untuk mengubah data sehingga tiap fiturnya memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Selanjutnya, kita membagi datanya menjadi data training dan data testing, di mana fungsi train test split membagi data fitur dan target dengan proporsi 70% untuk training dan 30% untuk testing melalui parameter test size 0,3. Selanjutnya, kita impor modul yang diperlukan dalam pembuatan model menggunakan keras, di mana sekuensial digunakan untuk membangun modelnya secara berurutan layer demi layer, sedangkan dense digunakan untuk membuat layer fully connected pada jaringan saraf. Di mana di sini kita bisa melihat hasil konfigurasi arsitekturnya, di mana kita menggunakan model sekuensial dari keras. Nah, kita lanjut di sini ke evaluasi model, di mana eh, di sini kode itu mengevaluasi performa model pada data uji, di mana modelnya itu menghasilkan prediksi dalam bentuk probabilitas kelas menggunakan model predik X-test. Selanjutnya di sini bisa kita lihat conversion matrix-nya. Selanjutnya kita lanjutkan ke tugas, di mana tugas yang kedua itu kita lakukan eksperimen, di mana di sini setelah saya selesaikan sebanyak 24 eh, tabel, di mana setelah saya melakukan eksperimen ini, saya menyadari yang pertama itu semakin tinggi training akurasinya, maka validation akurasinya juga meningkat, di mana hal ini menunjukkan ketika model semakin baik mempelajari data trainingnya, performanya pada data validasi juga meningkat. Dimana contohnya itu training akurasi 0,9643 itu menghasilkan validation akurasi 0,19524. Ini menunjukkan kalau modelnya itu bisa melakukan generalization dengan baik terhadap data baru. Selanjutnya itu jika selisih training akurasi dan validation akurasinya terlalu besar, maka akan terjadi overfitting, di mana contohnya itu di mana training akurasi 0,2143 tetapi validation akurasinya 0,5714. Selanjutnya fungsi aktivasi juga mempengaruhi stabilitas akurasi, di mana dari hasil percobaan terlihat bahwa model dengan TAN cenderung menerima nilai training dan validation akurasi yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan sigmoid.
Yang B, di sini saya mendapatkan hidden layer size 150 di mana parameter ini menentukan struktur hidden layer pada neural network. Di mana pada kode layer tersembunyi pertamanya itu ada 100 neuron dan layer tersembunyi keduanya itu ada 50 neuron. Di mana ini berpengaruh karena semakin banyak neuron modelnya mampu mempelajari pola data yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ada activation ReLU di mana activation function menentukan bagaimana neuron memproses inputnya. Di mana pada kode digunakan ReLU fx sama dengan max 0,x. Selanjutnya ada solver Adam di mana solver adalah algoritma optimisasi yang digunakan untuk mengupdate bobot jaringannya di mana pada kode ini digunakan Adam atau ada adaptive moment estimation. Selanjutnya ada digunakan max iter 500 di mana ini menentukan jumlah maksimum iterasinya. Selanjutnya ada random state 42 di mana digunakan untuk menjaga konsistensi hasil eksperimen. Selanjutnya ada verbose. Selanjutnya ada verbose 2 di mana ini digunakan untuk melakukan proses training dan ada standard scalar eh, di mana kesimpulannya itu pada body yang digunakan performa neural networknya dipengaruhi oleh beberapa parameter utama yaitu hidden layer, fungsi aktivasi ReLU, optimizer Adam, jumlah iterasi 500 serta normalisasi data menggunakan standar scalar. Dan ini kan presentasi saya. Terima kasih.